Jadi amalan pertama pasca salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda mau lengkapi sampai wabarakatuh boleh, gitu kan? Anda mau Assalamualaikum sampai situ boleh. Jadi boleh singkat Assalamualaikum, boleh. Kalau di madzhab Maliki itu biasanya yang salam pertama Assalamualaikum. Kemudian yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Kalau Anda mau Assalamualaikum warahmatullahi boleh, sampai wabarakatuh juga boleh, ya. Itu luas sekali babnya, sudah saya terangkan di bab fikih salat yang lalu. Lalu setelah itu apa amalannya? Sejenak, ya, kemudian langsung kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Ya, 3 kali. Yang paling singkat, ya, yang paling pendek tadi dikonfirmasi di syarah gitu kan. Bagaimana bacaannya? Maka Nabi pernah menyontohkan yang paling singkatnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling singkatnya. Jadi kalau kita selesai salat, misalkan udah salam, kemudian kita istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita mau misalnya lengkapi juga ya dengan mau panjangkan misalnya boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti ada terusannya tuh alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh ya. Jadi kalau misalnya buru-buru yang harus segera berangkat dan sebagainya, silakan. Mau sambil berdiri, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Ya. Baik, ini menarik. Kenapa istighfar? Kenapa bukan langsung tasbih? Subhanallah, ya kan? Tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa istighfar dimulai? Masih ingat teman-teman? Ya, kalau kita sambungkan ke awal tadi. Idealnya dan seharusnya saat sholat itu kan terhubung dengan Allah kan? Itu saat sholat kan harusnya khusyuk kan, terhubung dengan Allah. Yang belum kita. Ada bagian-bagian dalam sholat yang kadang-kadang nggak terhubung dengan Allah. Bahkan dimulai dari takbir pun kadang-kadang sudah nggak nyambung. Tahu-tahu udah waladolin gitu. Padahal ini baru takbir tuh. Tahu-tahu baru sadar udah waladolin kan, amin tuh ya. Nah, itu sesuatu yang kurang. Dan akan dilengkapi. Maka ketika akan melengkapi, adab pertama kita minta ampun sama Allah. Seakan-akan kita mengatakan begini, ya Allah, ampuni hamba yang seharusnya tadi dalam sholat, ya, hamba bisa maksimal terhubung denganmu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kurang maksimal. Maka sebagai adab kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun. Ini kaitan dengan sholatnya. Ya, ini kaitan dengan sholatnya. Ini bagian yang pertama. Baik. Yang kedua, ada kaitan juga nanti dengan pembuka ke doa. Pembuka ke doa. Karena doa ini doa yang terbaik itu salah satunya adalah doa yang dimulai dengan istighfar. Doa yang dimulai dengan istighfar. Karena doa itu spiritnya begini. Doa itu kan permohonan yang paling suci, bersih. Nah, akan sampainya kepada Allah yang maha suci. Sedangkan sifat Allah dalam menerima doa disebutkan oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka permohonan yang baik itu akan sampai kepada Allah yang maha baik jika hatinya baik. Sampai istighfar itu di kebiasaan, bukan hanya pasca sholat. Ya, di jalan bisa istighfar, duduk di mobil bisa istighfar. Ya, kemudian kita kadang merenung bisa istighfar. Itu kalau sudah menyatu dengan kepribadian kita, masya Allah, enak itu, enak, tenang, nyaman. Latihannya sholat. Jadi istighfar memberikan fungsi sebagai adab permohonan ampunan kepada Allah karena mungkin tadi tidak sempurna dalam sholat, ya kan? Lalu dengan kasih Allah itu diberikan pemaafan dan disempurnakan. Lalu yang kedua, pembuka untuk menyampaikan permohonan dalam doa kepada Allah yang barangkali karena kondisi tidak terkoneksi tadi, ya belum mampu, ya kita menyampaikannya sehingga tidak terjawab dengan maksimal, ya kan? Ya, karena itulah setelah sholat kita beristighfar, pembuka itu dicerahkan dulu hatinya, ditenangkan, lalu memohon. Makanya orang kalau udah istighfar, mintanya itu, apalagi kalau air matanya mengalir, doanya lebih khusyuk dipanjatkan dibandingkan dengan langsung berdoa begitu saja. Gak percaya silahkan Anda cek tuh. Ya, ingat dosanya apa, ininya apa. Ngalir air mata minta itu seketika itu cepat sentuhannya ke jiwa. Nah, karena itu nanti bab doanya terletaknya setelah itu. Setelah istighfar itu nanti ada doa pembuka dulu, ya. Karena itulah setelah Anda berdoa, ya kan? Setelah Anda istighfar, ya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau dilengkapi silakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah itu yang paling pendek ya. Memahaminya jangan begini. Nabi kan katakannya astagfirullah. Jadi harus begitu, tidak. Hadis yang lain banyak juga. Satukan di situ, ini baru satu hadis. Ya, dan astagfirullah kalimatnya itu syarah hadisnya. Syarah hadis ketika dikonfirmasi. Hadis pokoknya mengatakan istighfar dan beristighfar 3 kali. Tak disebutkan bagaimana caranya. Kalau kita ngaji hadis kita temukan ada 3 nih. Versi yang pendek, versi menengah, versi yang panjang. Ya, memahaminya bagaimana? Kalau sedang buru-buru ya kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Kalau sedang agak santai, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau lebih panjang lagi, lebih santai lagi, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih, gitu kan? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Atubu untuk pribadi, natubu untuk banyakan.